Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran daring atau online pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8. Di sini saya menyampaikan materi yang ketiga atau pertemuan 3 tentang berakhirnya dinasti Ayyubiyah dan tokoh-tokoh ilmuwan pada masa dinasti Ayyubiyah. Sebelumnya saya mengucapkan salam pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran yang ketiga dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi berakhirnya dinasti Ayyubiyah dan tokoh-tokoh ilmuwan pada masa dinasti Ayyubiyah. Ini untuk link materi dan absensi hari ini. Tugas membaca dan meringkas materi yang ada di link di buku tulis. Kalau sudah selesai silahkan kirim japri foto ringkasan di saya. Jangan lupa sertakan nama dan nomor absen. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya memberikan sebuah gambar ringkasan dan materi hari ini yang akan saya bacakan. Berakhirnya dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Saleh. Pada waktu itu tentara dari kaum budak di Mesir atau kaum Mamluk memegang kendali pemerintahan. Setelah As-Saleh meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk mengangkat istri As-Saleh atau Syajarat ad-Dur sebagai sultanah. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Meskipun tentara Mongol hendak menyerbu Mesir, komando tentara Islam dipegang oleh Qutus, panglima perang Mamluk, dan pertemuan di Ain Jalut, Qutus berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Selanjutnya, Qutus mengambil kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itu berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Tokoh-tokoh ilmu pengetahuan dan agama di masa dinasti Ayyubiyah. Yang pertama, Abdul Latif Al-Baghdadi dan Al-Hufi, ahli ilmu mantik dan bayan atau bahasa. Kemudian Syekh Abdul Qasim Al-Mafalubi, ahli fikih. Kemudian Syamsuddin Halikan, ahli sejarah. Abu Abdullah Al-Qudai, ahli fikih, hadis dan sejarah. Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, ahli nahwu. Hasan bin Hadir Al-Farisi, ahli fikih dan tafsir. Maimonides, ahli ilmu astronomi atau ilmu ketuhanan atau tabib. Ibnu Al-Bahyar, dokter hewan dan medikal. Abu Firas Al-Hamdani Thayyib Al-Mutanabbi, sejumlah penulis, sastrawan dan ilmuwan terkemuka. Kemudian banyak respon dari Bu Sita Didi. Waalaikumsalam, nggih Bu. Waalaikumsalam, nggih. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Siap Bu. Seperti biasanya, sebelum saya menyampaikan materi, saya membuat Google Form. Dalam Google Form tersebut, saya beri nama Guru Atikotul Maula. Saya mengajar kelas 8A. Pada bagian ini nanti siswa-siswa akan mengisi daftar hadirnya. Kemudian saya menuliskan kompetensi dasar 4.4 memaparkan peran ilmuwan dalam memajukan kebudayaan dalam peradaban Islam pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Para tokoh dalam ilmu pengetahuan dan ilmu agama pada masa dinasti Ayyubiyah. Ini untuk materinya. Ini untuk perintah hari ini. Silahkan buka dan download link di bawah ini. Kemudian baca dan ringkaslah dengan jelas materi tersebut di buku tulis. Apabila sudah selesai meringkas, kirim bukti foto ke japri Kak Tika untuk kelas 8A. Jangan lupa tulis nama, nomor absen, dan tanda tangan orang tua di buku tulis. Tetap semangat. Kemudian ini untuk link materi yang sudah saya upload di Google Drive. Nah, materi pertemuan ke-6
Para tokoh ilmu pengetahuan dan ilmu agama di masa Al-Ayyubiyah tadi ada 9. Yang pertama, Abdul Latif Al-Baghdadi dan Al-Hufi, ahli ilmu mantik dan bayan atau bahasa. Yang kedua, Syekh Abdul Qasim Al-Mufalubi, ahli fikih. Yang ketiga, Syamsuddin Khalikan, ahli sejarah. Yang keempat, Abu Abdullah Al-Qudai, ahli fikih, hadis dan sejarah. Yang kelima, Abu Abdullah Muhammad bin Barokat, ahli nahwu. Yang keenam, Hasan bin Hatir Al-Farisi, ahli fikih dan tafsir. Yang ketujuh, Maimonides, ahli ilmu astronomi, ilmu ketuhanan, tabiat dan terutama sebagai ahli filsafat. Yang ke-8, Ibnu Al-Bayyar, dokter hewan dan medikal. Berapa karyanya yang sampai saat ini terkenal di wilayah Eropa tentang buku ramuan obat Islam atau Manager of the Doctor. Yang terakhir, sejumlah penulis sastrawan dan ilmu terkemuka seperti Abu Firas Al-Hamadani dan Thayyib Al-Mutanabi. Kemudian poin D, berakhirnya dinasti Al-Ayyubiyah. Yang D, berakhirnya dinasti Al-Ayyub. Yang D, berakhirnya dinasti Al-Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Saleh pada waktu itu. Tentara dari kaum budak di Mesir, kaum Mamluk, memegang kendali pemerintahan. Setelah As-Saleh meninggal pada tahun 1249 Masehi, kaum Mamluk mengangkat istri As-Saleh, Syarat ad-Dur, sebagai sultanah. Dengan demikian berakhirnya kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah di Mesir. Meskipun tentara Mongol hendak menyerbu Mesir, komando tentara Islam dipegang oleh Kutus, panglima perang Mamluk. Dalam pertemuan di Ain Jalut, Kutus berhasil mengalahkan tentara Mongol dengan gemilang. Selanjutnya, Kutus mengambil kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah, yaitu berakhirnya kekuasaan dinasti Al-Ayyubiyah. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan kepada anak-anak. Kemudian setelah anak-anak selesai membaca dan meringkas, mereka menjawab. Apakah kalian sudah mendownload atau membaca meringkas materi tersebut? Mereka akan menjawab sudah dan akan mengirimkannya. Berikut ini merupakan respon-respon kelas 8A yang mengikuti pelajaran sejarah kebudayaan Islam pada materi 6. Alhamdulillah kelas 7A menanggapi semuanya karena siswanya terdiri dari 28 siswa. Jadi semuanya menanggapi 100%. Demikianlah presentasi pembelajaran online di MTS Ar-Rahman dari saya. Berikut ini merupakan tugas-tugas anak-anak pada pertemuan ketiga. Mereka mengumpulkan ringkasan berupa bukti dengan foto, Terima kasih.
Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah pengumpulan tugas pada materi ketiga untuk saya dan materi keenam untuk guru pamong yang ada di MTS Arafah. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.